Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bioreproduksi dan inovasi teknologi reproduksi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sabrina dengan NIM 42422100005. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang sejarah perkembangan biologi perkembangan. Yang pertama, catatan sejarah tentang khayalan Aristoteles tentang reproduksi Yunani 384 sampai dengan 322 SM dalam buku Degenerations Animalium. Pada masa itu dipercaya bahwa manusia terjadi dari kumpulan darah menstruasi yang tidak keluar. Kumpulan darah menstruasi tersebut akibat seks antara jantan dan betina. Pada zaman itu dipercaya bahwa manusia terjadi dari kumpulan darah menstruasi yang tidak keluar. Dikarenakan kepercayaan ini berasal dari teori Aristoteles 384 sampai dengan 322 SM, seorang filsuf Yunani kuno tentang reproduksi. Aristoteles berpendapat bahwa darah menstruasi adalah bahan dasar pembentukan janin. Menurutnya, pria memberikan bentuk atau prinsip kehidupan melalui spermanya, sementara wanita menyediakan materi melalui darah menstruasi. Ia mendasarkan pandangan ini pada pengamatan terbatas dan pengetahuan medis pada zaman itu, yang belum memahami ovum, pembuahan, atau fungsi organ reproduksi secara ilmiah. Pandangan Aristoteles dipengaruhi oleh keterbatasannya. Yang kedua, ada Gabriele Fallopius, Italia pertengahan abad ke-16, yang menulis tentang saluran telur pada mamalia secara teliti, sehingga pada tahun 1562, saluran yang dimaksud kemudian diberikan nama tuba fallopi, yang dimana penemuan dan penulisan tentang saluran telur atau tuba fallopi pada pertengahan abad ke-16 dilakukan oleh Gabriele Falloppio 1523 sampai dengan 1562, seorang ahli anatomi asal Italia. Ia melakukan penelitian anatomi yang mendasarkan pada mamalia, termasuk sistem reproduksi wanita, menggunakan metode diseksi. Apa itu metode diseksi? Metode diseksi adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan atau menganalisis suatu permasalahan dengan cara memisahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama, biologi dan anatomi. Diseksi adalah proses membedah tubuh makhluk hidup, biasanya hewan atau tumbuhan, untuk mempelajari struktur, organ, dan fungsi. Misalnya membedah kata untuk mempelajari sistem organ dalam pendidikan biologi. Falloppio adalah salah satu tokoh pertama yang mendeskripsikan struktur saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim secara teliti. Pada tahun 1562, saluran ini diberikan nama tuba fallopi atau tuba fallopi untuk menghormatinya. Penemuan ini menjadi penting dalam pemahamannya. Tiga, ada William Harvey. Pada 1651, ia melakukan pengamatan reproduksi melalui pengamatan embrio pada berbagai organisme. Setelah pengamatan ini, kemudian lahirlah ilmu embriologi. Kenapa ia disebut embriologi? Karena untuk memahami proses reproduksi dan perkembangan embrio secara ilmiah, ia ingin membuktikan teori bahwa makhluk hidup berkembang melalui proses epigenesis, di mana embrio berkembang secara bertahap dari struktur sederhana menjadi kompleks. Berbeda dengan teori preformasi yang menyatakan bahwa embrio sudah ada di dalam bentuk mini. Di dalam bukunya Exiritations Degenerations Animalium 1651, Harvey menggunakan pengamatan langsung terhadap embrio ayam dan mamalia untuk menjelaskan proses perkembangan. Pengamatannya menjadi salah satu dasar dalam embriologi modern. Meskipun alat dan metode ilmiah pada masanya masih sangat terbatas, ia juga memperkenalkan gagasan terkenal ex ovo omnia, yang berarti semua berasal dari telur. Yang terakhir ada Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda, penemu mikroskop 1667. Ia mengamati semen yang berasal dari hewan jantan. Hampir semua semen di dalamnya terdapat jasa renik yang dapat bergerak, yang disebut dengan animalcules. Teori pertama ini ia dikenal sebagai ovis, yang menyebutkan embrio berasal dari ovum, dan teori kedua dikenal sebagai animalcules atau spermis, yang menyebutkan embrio berasal dari animalcules yang kini dikenal sebagai spermatozoa. Kenapa Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda, penemu mikroskop 1667, mengamati air mani yang berasal dari hewan jantan? Hampir semua air mani dalamnya terdapat jasad renik yang dapat bergerak disebut animalcus. Kenapa teori ini pertama dikenal sebagai ovis? Karena ia menemukan organisme kecil yang bergerak di dalamnya, yang ia sebut dengan animalcus jasad renik. Penemuan ini penting karena menjadi langkah awal dalam memahami reproduksi. Pada masa itu, teori yang dominan mengenai asal-usul kehidupan adalah teori ovis, yang menyatakan bahwa embrio sepenuhnya berasal
dari sel telur, sementara sperma hanya dianggap sebagai pemicu perkembangan. Penemuan Van Leeuwenhoek menantang teori ini dan membuka diskusi baru tentang peran sperma dalam reproduksi. Dan itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.